is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua lagi untuk masuk ke dalam satu pengertian yang lebih dalam mengenai doa. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 itu Rasul Paulus pernah menulis seperti ini. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budi. Artinya, Rasul Paulus mengajak kita mengaktifkan dua natural yang ada di dalam kita. Jadi ada dua natural yang ada dalam kita, bahwa roh kita itu bersama dengan Tuhan, satu dengan Roh Kudus, tapi kita hidup di dunia sebagai manusia natural. Jadi yang melit, walaupun yang kelihatan adalah natural kita, tetapi roh kita harusnya yang memimpin hidup kita dari hari ke hari. Saya mau ajak kita merenungkan bagaimana kita mengaktifkan kedua alam ini. Ya, pada saat kita berdoa tidak terjadi, biasanya kita marah-marah atau nangis-nangis emosi. Seringkali kita emosi dengan doa, datang dalam emosional dengan marah-marah atau dengan menangis. Ya. Jadi respon manusia secara umum adalah begitu ketemu sesuatu yang tidak bekerja sesuai yang kita expect, kita harapkan, kita tinggalkan. Itu sebabnya mengapa doa banyak ditinggalkan oleh orang-orang Kristen. Karena nggak bekerja. Nanti mencoba mencari cara lain, misalnya mungkin perlu teman untuk sehati. Benarkah? Kalau tidak dijawab doanya, kita harus cari orang lagi, satu lagi. Nggak dijawab, cari lagi 5 orang. Terus satu kota kita gedor, suruh berdoa sama-sama dengan kita. Apakah begitu? Ternyata Alkitab tidak bikin kita rumit seperti itu. Cukup satu orang saja, itu bisa mengakses surga. Bisa mengakses semua yang disediakan surga untuk kita. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu yang salah apa Pak? Kalau kita berdoa terus kita nggak dijawab. Yang salah apa? Doa itu salah, Allah atau yang salah, kita yang salah, atau berdoa itu salah. Jadi ada 4. Doa itu salah atau enggak Pak? Ya tidak, doa kan adalah nafas itu. Allah salah, Allah tidak pernah. Dia katakan, kalau pun ada orang yang tidak percaya karena tidak terjadi apa yang diharapkan dalam hidupnya, semua manusia pembohong. Kitab Roma bilang gitu. Biar Allah yang benar dengan segala yang difirmankannya. Apakah kita yang salah? Tidak, tidak ada penghukuman bagi orang di dalam Kristus. Tinggal satu nih, berdoa. Oleh karena itu saya ajak kita semua buka di Yakobus pasalnya yang ke-4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ternyata Alkitab menulis salah berdoa. Alkitab tidak pernah mengatakan doa itu salah, Allah itu salah, kita itu salah, enggak pernah. Berdoanya yang salah, sehingga kita tidak mendapatkan, tidak menerima apa yang kita minta. Doa itu adalah mengizinkan Allah atau kerajaan surga mengintervensi kehidupan kita di dunia. Ya. Allah minta supaya dia diundang. Memang aturannya begitu waktu dia katakan, mari kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita, biarlah mereka yang mendominasi. Dia mengeluarkan dirinya dari regulasi, dari aturan untuk memelihara bumi, untuk mengadakan hal-hal yang supernatural. Dia yang mengeluarkan dirinya sendiri. Jadi kalau tidak diundang, dia tidak akan campur tangan begitu saja karena dia makhluk spirit. Dia butuh tubuh untuk mengintervensi
Contohnya sudah banyak ya, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan dari mulai Musa, kemudian Elia, di perjanjian baru ada Saulus, kemudian ada lagi yang saya lupa waktu itu, saya lupa kemukakan, Cornelius waktu dia berdoa. Malaikat Allah muncul, Cornelius, doamu sudah didengar oleh Tuhan, sekarang kamu pergi, undang ada orang namanya Simon, Petrus nginep di rumah Simon, gitu kan. Kenapa nggak langsung aja sih Tuhan ngomong sama Cornelius? Kenapa harus memanggil Simon Petrus? Karena Tuhan butuh daging untuk beroperasi di dunia, butuh manusia. Jadi John Wesley mengatakan tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tanpa manusia Allah tidak mau berbuat apa-apa. Dia sabar. Ya. Coba kita renungkan saudara, kalau terjadi hal-hal jelek dalam hidup kita, keluarga kita, terus kita bayangkan Allah sedang apa di surga, duduk leyeh-leyeh, lihat kita lagi kemalangan gitu ya. Kita punya masalah keuangan, masalah penyakit yang akut. Terus Tuhan leyeh-leyeh di surga tuh ngapain gitu. Kira-kira Allah seperti itu kita mau layani enggak? Kalau saya tidak mengerti konsepnya. Tiba-tiba ada orang masuk bank, rampok, membunuh orang, membongkar rumah orang, lalu Allah duduk di surga diam-diam gitu. Allah model apa seperti itu? Kecuali kita ngerti prinsipnya bahwa Allah ingin bertindak melalui manusia. Nah, kalau kita ngerti konsep ini, kita akan lebih berani lagi untuk menghampiri tahta Allah, meminta segala sesuatu, dan kita siap mendengar apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah katakan untuk kita lakukan. Nextnya, setelah kita mengucapkan firman, Allah ingin melakukan sesuatu di dalam kita. Misalnya kita dapat penyakit, lalu kita katakan, oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh. Dengar suara Allah, dan Roh Kudus akan bicara, lakukan ini, atau stop, kamu lakukan ini, jangan lakukan itu. Bisa seperti itu. Ya. Jadi Allah siap membantu kita, bahkan dia lebih rindu kita sehat daripada kita sendiri. Coba perhatikan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, kalau sudah sakit agak keras sedikit, apa yang mereka bilang? Ambil aja nyawaku Tuhan, begitu kan rata-rata. Jarang anak-anak Tuhan yang bilang, aku tetap bertahan, aku harus hidup karena aku harus memberikan kebenaran-kebenaran kepada keluargaku, misalnya seperti itu ya. Aku ada pekerjaan yang belum selesai, aku pingin. Tuhan menghargai itu. Yang saya pikirkan begini, Tuhan kadang-kadang kalau lihat anak-anak Tuhan yang menyerah, dia pengen bilang, hey bro, jangan pulang dulu bro, aku masih mau pakai baitku yang adalah tubuhmu, jangan pulang dulu. Tuhan sering bicara seperti itu ya. Poinnya kita harus mendevelop kehidupan doa yang personal, masing-masing kita harus mendevelop, mengembangkan itu. Jangan khawatir dengan sikap jelek kita, paksakan diri kita untuk mengembangkan sikap doa. Lihat, Tuhan Yesus itu tidak pernah ada tercatat berdoa bersama murid-muridnya. Mungkin dia pernah berdoa bersama murid-muridnya, tetapi Alkitab tidak mencatat itu, tidak ada rekod di Alkitab. Tuhan Yesus malah Roh Kudus memberikan pewahyuan bahwa Tuhan Yesus sering berdoa sendiri ya. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Oke, sebelum lanjut saya mau ingatkan, kalau saya menyebutkan Yesus Kristus itu adalah dua natural ya. Yesus adalah manusia jasmani, Kristus adalah manusia rohani. Kristus itu adalah Mesias, Kristus atau pengurapan. Jadi Yesus itu adalah tubuh jasmani yang keluar dari rahim Maria 2000 tahun yang lalu. Tapi Kristus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya. Jadi Yesus tubuh jasmani membuat Kristus legal di atas bumi. Tanpa tubuh Yesus, Kristus tidak legal. Nah dulu saya punya pengertian bahwa Tuhan Yesus disalib sebelum dunia dijadikan. Karena ayatnya ada ya, sebelum dunia dijadikan. Ternyata dunia dan bumi berbeda. Nah saya tidak punya masalah untuk memahami Yesus ada sebelum Abraham ada, manusia Yesus. Saya tidak punya masalah. Tapi saya bermasalah untuk mengimani Maria ada sebelum Abraham ada. Karena Yesus keluar dari tubuh Maria. Saya punya masalah mengimani bahwa Pilatus dan 12 murid ada sebelum dunia dijadikan. Itu menjadi problem dalam pikiran saya, bagaimana saya bisa memahami Yesus disalibkan sebelum dunia dijadikan. Tapi kalau Kristus ada sebelum dunia dijadikan, sebelum bumi dijadikan. Nah Kristus untuk turun itu dia tunggu masa yang tepat. Sudah saya uraikan 2 minggu yang lalu. Pada waktu yang tepat, maka Yesus
Ibrani katakan pada waktu Kristus masuk ke bumi, Allah tidak mengingat kurban. Dia menyediakan tubuh, itulah Yesus. Kristus masuk menjadi Yesus Kristus. Sekarang ada Cepi Kristus, Frederick Kristus, Marulam Kristus, semua Kristus. Karena kita menjadi ciptaan baru. Setelah Yesus naik, namanya dibalik, Kristus Yesus. Pernah perhatikan itu? Jadi Kristus Yesus. Nanti kalau kita pulang, kita Kristus. Karena kita natural, rohani kita yang dominan, kita Kristus. Di dalam Kristus ada kita. Gitu ya? Itu sedikit pemahaman mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam tubuh jasmaninya selalu mengizinkan, mengundang Allah untuk campur tangan dalam pelayanannya. Tadi di situ dikatakan dia berdoa berjam-jam. Tapi waktu dia bertemu dengan iblis, dia hanya perlu sekian detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik menyembuhkan penyakit, mengusir setan, bahkan melakukan segala sesuatu. Bahkan uang pun untuk bayar pajak, hanya dalam waktu sesingkat mungkin. Dia katakan, Petrus mancing, nanti dalam mulut ada uang, ambil. Kita kan ingin hidup seperti itu kan, kita berdoa dijawab. Cuma butuh 5 menit, atau hitungan detik kita bisa dapat jawaban doa. Tapi sering kita lupa, yang tersembunyi ini, kehidupan doa. Sekali lagi doa, kita harus develop sejak kita bangun, kita bicara Yesus Tuhan, itu sudah doa. Kita mengatakan bahwa hidupku Yesus yang berkuasa. Waktu kita punya masalah, Yesus Tuhan, itu sudah doa. Jadi nggak usah masuk ambil tempat berdoa. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Jadi dengan pengertian seperti ini kita bisa mengerti mengapa Smith Wigglesworth mengatakan dia tidak pernah berdoa lebih dari 5 menit, tapi tidak pernah 5 menit dia lewatkan tanpa doa. Gitu ya. Lalu ayat kedua, Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, nanti saudara akan cari sendiri, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus sering menyendiri untuk berdoa. Bahkan pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia sempat kembali kepada murid-murid tidur, dia bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu dia balik, sendiri lagi, dia berdoa lagi. Jadi poin yang mau saya sampaikan di sini adalah, ayo masuk tahun 2025, kita mengembangkan personal prayer life atau hidup yang berdoa. Hidup yang berdoa itu adalah hidup yang senantiasa berbicara sama Tuhan. Kalau nggak bisa tiap 5 menit, tiap sejam lah paling enggak. Gitu ya, nggak berat kan? Kalau Tuhan Yesus memberi perintah hidup seperti dia, dan dia tahu kita tidak bisa melakukannya, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pembohong besar. Jadi kalau dia kasih perintah kepada kita, dia tahu kita bisa melakukannya. Pilihannya di kita mau atau tidak. Dia kalau bilang bisa, bisa. Karena kalau perintah itu keluar, pasti bisa. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa berdoa itu ternyata ada pendamping. Makanya Tuhan Yesus siapkan Roh Kudus di dalam kita, di atas kita dan di samping kita. Ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita perhatikan pelan-pelan ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Coba disusun ke King James. We have an advocate, pengacara, lawyer. Ya, advocate, lawyer, with the Father, Jesus Christ, the righteous. Muncul kata the righteous. Nah, kata advokat ini atau lawyer ini dipakai oleh ahli Taurat, itu disebut lawyer, dia tahu hukum. Ya. Kemudian orang Farisi adalah orang agamawi, orang yang mengucilkan dirinya, menyatakan dirinya adalah spesial karena ngerti hukum, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus selalu bentrok sama 2 golongan ini, orang agamawi dan para lawyer pada saat itu, karena dia sendiri adalah lawyer. Kata advokat di sini sebetulnya kata yang dalam bahasa Gerika itu adalah parakletos, sama dengan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan Bapa akan mengirim seorang converter, penghibur. Kata penghibur di situ juga parakletos. Ternyata parakletos itu adalah lawyer atau advokat juga. Jadi saya ingin bawa pikiran kita semua bahwa doa itu adalah tindakan hukum di dalam kerajaan Allah.
Itu bukan agamawi, ini nggak main-main saudara. Ini hal yang sangat menggairahkan kita. Hukum itu outputnya pasti. Saudara. Jadi waktu Tuhan katakan kita didampingi oleh seorang advokat, kita itu didampingi oleh hukum. Hal yang paling menyebalkan di dalam ruang sidang adalah, yang menyebalkan hakim adalah ketika seorang advokat tidak prepare, nggak tahu hukum, ngomong asal sembarangan, diusir keluar. Betul ya? Saya pernah lihat di video Pak Mahfud MD itu mengusir keluar seorang pengacara. Kenapa? Dia nggak ngerti hukum. Dia mendampingi orang. Itu menyebalkan sekali. Nah, kita bersyukur kita punya lawyer, advokat yang tidak menyebalkan. Dia ngerti hukum. Dan dia tahu hukum itu harus terjadi atas kita. Nah, itu hal yang sangat penting yang harus kita tahu. Kenapa kita perlu advokat, kita perlu pendamping, kita perlu converter, penghibur. Karena aturannya seperti itu. Bayangkan saudara kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menggantungkan hidup kita terhadap orang lain yang disebut bapak rohani atau gembala atau apapun, ternyata mereka nggak ngerti hukum gitu. Mereka menerjemahkan doa dan semua isi Alkitab ini sebagai sesuatu yang agamawi. Itu sama aja dengan kita membiarkan diri kita diatur oleh orang yang nggak ngerti hukum. Makanya Tuhan sangat melarang kita bergantung sama orang lain. Satu-satunya pengacara yang sah di hadapan Allah, di antara kita dan Allah, ya Yesus Kristus, advokat kita, pengacara kita, lawyer kita. Kalau kita mengatakan ada orang lain termasuk orang suci atau gembalaku adalah orang di antara aku dan Allah, itu namanya kita memecat pengacara kita. Dan itu berbahaya. Ya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, nggak usah kita bahas mengaku dosa itu, maksudnya mengeluarkan kata dosa itu apa sih? Di hadapan firman Tuhan kita harus saling menguatkan. Dosa kita sudah diampuni, pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Kita bersyukur. Jadi kita saling mengaku seperti itu, saling percaya. Setelah itu baru kita saling mendoakan. Ayo kita bicara, apa sih dosa? Dosa tidak ada apa-apanya. Sudah diampuni, pelanggaranku tidak diperhitungkan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan dari segala dosa. Dan kita adalah orang-orang yang benci dosa. Gitu. Itu baru ngaku dosa namanya. Satu hati, saling mengaku, saling meneguhkan bahwa kita bukan makhluk yang dikuasai dosa. Baru saling mendoakan. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Nah, kata benar di sini adalah ternyata arti kata benar adalah doa orang yang mengobserve hukum-hukum Allah itu besar kuasanya. Itu artinya. Jadi bukan orang benar, orang baik, gak pernah nyontek. Bukan. Ya. Doa orang benar adalah doa orang yang rajin mengobserve hukum-hukum Allah. Jadi yang Allah inginkan dari kita adalah kita belajar mengenai hukum-hukumnya bukan untuk supaya menjadi orang rohani, bukan. Kita mempelajari Alkitab supaya kita ngerti hukum-hukumnya. Makanya Tuhan memberikan kepada kita pendamping atau parakletos supaya, coba kita buka 1 Yohanes 5 ayat 14. Apa maksudnya Tuhan memberikan advokat, Tuhan memberikan Alkitab kepada kita supaya ini kita punya keberanian. Kita punya pengertian yang benar. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut undang-undang konstitusional yang tertulis di dalam kerajaan, yaitu kehendaknya. Jadi tujuannya Allah memberikan advokat itu adalah kita masuk ke kondisi ini. Kita berani. Kemudian ayat 15 apa? Ayat 15 selanjutnya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, jangan dipisahkan ayat 14 dan 15. Kalau dipisahkan nanti ada orang-orang yang berhikmat mengatakan tidak selalu Tuhan memberikan apa yang kita minta. Coba kamu minta helikopter, dikasih nggak sama Tuhan? Jadi begitu pikirannya kan? Karena dia pisahkan 14-15 sesuai dengan undang-undang. Kata doa saya sudah uraikan waktu itu. Kata doa adalah petisi, pleading, perkara yang berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Alkitab. Ini yang kita pegang ini adalah undang-undang. Kalau kita mengerti Alkitab,
Kita meminta sesuai dengan apa yang kita ngerti, kita dapat. Ya. Terus gimana Pak supaya kita mengerti? Nah itu kita dikasih advokat untuk mengajari kita. Kita minta, diajari, kita minta, diajari. Dalam sidang seperti itu kan, ada kalanya kita nggak tahu mau ngomong apa. Kita mau minta nih, tapi nggak tahu mau ngomong apa. Advokat yang bicara. Begitu ya, pengacara bicara atas nama. Waktu pengacara kita bicara, kita diam, kita adem rasanya gitu kan. Sama di dalam dunia rohani. Waktu Holy Spirit bicara, pakai lidah kita yang disebut bahasa roh, kita adem rasanya. Makanya dikatakan berbahasa roh lah untuk mengedify, menguatkan firman. Jadi kalau kita nggak tahu lagi mau bilang apa, pengacara kita yang bicara melalui bahasa roh. Pada saat kita berbahasa roh, kita rasanya tenang sekali, tenang, kita yakin sudah dijawab. Nah kehidupan seperti inilah yang harus didevelop oleh masing-masing kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena doa itu besar kuasanya, saudara. Rugi kalau kita nggak mendapatkan apa yang janji-janji Allah pada kita nggak dapat ngerugi. Kadang-kadang saudara ya, kita nggak tahu bahwa ada janji Tuhan di dalam Alkitab untuk kita, karena kita nggak tahu, kita nggak berani minta. Menikmati harta bangsa-bangsa. Wow, apa itu namanya hedon. Ternyata ada di kitab Yesaya. Aku ingin imam-imamku hidup dipuaskan, menikmati harta bangsa-bangsa. Karena kita nggak tahu, kita tidak berani meminta hidup yang menikmati harta bangsa-bangsa. Karena yang memiliki bangsa-bangsa, iblis marah kalau hartanya dinikmati oleh kita. Makanya iblis juga roh. Untuk mengganggu kita, dia tidak bisa ganggu kita langsung, dia butuh daging. Dulu dia pakai ular, sekarang dia pakai banyak orang. Jadi kita dikasih pengacara untuk supaya kita ngerti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tindakan hukum. Berdoa itu adalah tindakan hukum. Kalau kita datang ke dalam satu sidang, lalu kita nangis-nangis, sama hakim disuruh pulang. Kan pertanyaan pertama, apakah Anda sehat? Kalau nggak sehat, bisa mengikuti sidang. Kalau nggak bisa, terus nangis-nangis gitu menuntut hak. Padahal dia benar gitu ya. Misalnya seseorang datang ke ruang hakim, benar, posisinya benar, tapi nangis-nangis terus. Sidang nggak akan jalan. Gitu. Pulang dulu, tenangkan hatimu. Firman Tuhan juga bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berpetisi, doa, petisi, pleading. Jadi kalau masih banyak nangis saya dulu, selesaikan. Setelah selesai nangis, jangan bilang, lega rasanya sudah tumpah. Lalu pergi nggak berdoa, ya nggak dapat juga. Sama aja. Karena ditumpahkan dalam tangisan. Tuhan menampung air mata, iya tampung, tapi kan nggak jawab doa, kan cuma ditampung. Nanti sudah nggak dapat, kita kecewa sama yang namanya doa. Lalu kita tinggalkan, udah nggak usah doa-doa lagi lah. Titip doa aja sama orang supaya kita bisa sambil nonton TV, kita didoain oleh orang. Kita aman karena ada orang berdoa buat kita. Kita nonton TV, kita main-main, kita melayani aja. Itu kacau seperti itu, saudara. Orang-orang Kristen banyak seperti itu. Nitip-nitip doa, dia sendiri nggak suka berdoa. Dan memang banyak orang Kristen nggak suka berdoa, termasuk saya dulu nggak suka berdoa. Tapi setelah saya tahu apa itu doa, jadi suka. Ya, dan doa itu ternyata simple. Segala sesuatu yang kita pelajari khususnya tentang doa, pandang dari sisi kerajaan. Kalau bicara raja, bicara hakim, bicara hukum. Maka kita akan mengerti ayat ini. Yesaya 43 ayat 26. Ini Tuhan yang mengajak ya. Ingatkan aku, marilah kita berperkara. Berarti kata perkara? Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Jadi Tuhan ajak kita berperkara. Let us split together. Berperkara itu maksudnya begini, saudara. Apa yang kita pegang ini, Alkitab ini adalah testament, bukan buku rohani. Testament. Dari testament ini kita melakukan testimoni. Jadi waktu kita datang kepada Allah, mari kita berperkara. Berperkara itu harus ada dasar hukumnya, testament. Ada New Testament, ada Old Testament. Perjanjian baru, perjanjian lama, ini testament. Kita harus mengerti testament ini. Karena Roh Kudus akan mengajarkan. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku akan memilih gembalaku yang akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan. Karena pengetahuan akan testament ini perlu sekali. Bagaimana mungkin kita minta sesuatu kalau kita tidak mengerti isi Alkitab? Gitu ya. Atau kita didampingi oleh orang-orang kakak-kakak rohani yang nggak ngerti Alkitab juga. Saya katakan tadi yang paling menyebalkan seorang hakim adalah ketika seorang pengacara tidak prepare, nggak ngerti hukum. Kita didampingi oleh orang-orang yang katanya sudah lebih lama melayani tapi nggak ngerti hukum.
Itu bikin kesel ruang sidang, saudara. Jadi ini adalah testament. Maka Tuhan ngajakan, mari kita berperkara. Sekarang ada kata yang lebih vulgar lagi. Kita buka Yesaya 45 ayat 11. Ya, siap. Ya, ini kalau dibaca oleh orang agamawi akan marah mereka. Tapi kalau kita pandang dari sisi kerajaan, kita akan bersuka cita. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Ya, kita baca di switch ke King James. Ya, lain sekali pengertiannya dengan ini. Kenapa bisa lain? Nggak tahu saya. Tapi kita bersyukur Alkitab kita ditulis dalam berbagai bahasa. Saudara bisa cek ke bahasa apapun. Bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Inggris. Nanti pengertiannya kita bisa simpulkan. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and His Maker. Ask me of things. Apa arti ask me? Minta of things to come concerning my son. Mintalah apa sih yang kamu mau, anak-anakku. And concerning the work of my hand, mengenai pekerjaan tanganku, command ye me. Perintahkan aku. Kalau kita baca dengan kacamata agamawi, ini gak sopan minta-minta Tuhan. Tapi Tuhan yang bilang, kamu mau apa? Perintahkan aku berdasarkan berdasarkan perintah, berdasarkan Alkitab, berdasarkan undang-undangku. Jadi kita datang, Tuhan, aku ada penyakit yang kata orang bawaan dari atas, dari kakek-kakekku. Tapi firman-Mu mengatakan, oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh. Jadi aku minta berdasarkan undang-undang, sembuhkan aku, dan aku mau katakan dalam nama Yesus penyakit itu stop sampai dia tidak akan turun ke bawah. Itu yang dimaksud oleh Allah. Berani gak kita minta? Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku mengasihi Engkau, tapi kok hidupku masih kurang nih. Dan firman Tuhan mengatakan di Yesaya dikatakan bahwa aku adalah imamat yang rajani, dan Tuhan akan memuaskan aku sebagai imam dengan harta bangsa-bangsa. Aku minta dalam nama Yesus. Tuhan bilang, oke. Berdasarkan ayat ini aku datang kepadamu. Kita bawa testament, kita bawa testimoni. Ini kan saksi. Saksi untuk menegaskan permintaan kita, ini saksi. Ini saksi nggak usah disumpah-sumpah. Sudah pasti benar. Asal yang menerangkan benar. Kecuali kalau yang menerangkan nggak benar. Nah, kalau kita sudah bawa saksi, kalau kita salah pengertian tentang saksi, kita deal dulu sama saksi deh. Makanya kalau kita menghadirkan saksi, kita harus tahu betul bahwa saksi itu benar. Jadi waktu kita datang bawa kitab, kita harus tahu bahwa kita mengerti, paling tidak kita paham apa yang minimum yang diajarkan Allah kepada kita. Itu maksud ayat tadi ya. Jadi dikatakan concerning the work of my hands, command me. Kamu perintahkan aku. Itu maunya Tuhan gitu deh. Bukan yang maunya kita. Oke, jadi sekarang saya akan masuk lagi ke dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hakim ini bukan Allah, tapi hakim ini adalah seseorang yang bertugas mendispense, memberikan justice kepada orang lain. Kemudian dikatakan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, belalah hakku. Janda ini bukan sekedar janda, Tuhan Yesus membawa janda bukan orang lain, karena janda itu adalah satu figur orang yang tidak punya covering zaman Tuhan Yesus. Karena zaman dulu di adat istiadat Yahudi, kalau ada seorang yang meninggal, maka istrinya diambil oleh adiknya, seperti itu. Meninggal lagi diambil oleh adiknya. Tapi kalau dia sudah tidak ada yang mengambil, berarti suaminya nggak punya saudara. Diambil dalam maksud bukan sekedar untuk apa-apa ya, untuk menjadi covering, pelindung, melindungi dari si istri ini. Tapi kalau sudah tidak ada lagi saudara laki-laki, maka istri ini menjadi orang yang paling tidak terlindungi, tidak ada covering. Nah, inilah yang diambil Tuhan Yesus sebagai contoh. Seseorang yang tidak punya covering menghadapi hakim yang lalim. Ya, perhatikan. Jadi tugas hakim itu adalah mendispense justice, memberikan apa yang menjadi hak orang. Kalau seorang janda ini tidak mengerti haknya, maka dia tidak berani. Karena dia berani, dia tahu ada haknya, dia datang. Jadi ada sesuatu mengenai janda ini. Tuhan Yesus sedang mengatakan harus tahu hakmu dan harus berani mendatangi hakim.
Tidak peduli hakim ini jahat atau baik, tugas dia adalah mendispense, melepaskan hak orang yang mendatanginya. Nah kemudian, ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, perhatikan kata menyusahkan. Seorang hakim yang tidak memberikan apa yang harus dia berikan, itu akan disusahkan. Makanya dipakai istilah, daripada dia menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia atau memberi haknya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi lihat posisinya ya, hakim itu tugasnya adalah memberikan hak-hak hukum. Jadi kalau kita merasa ada hak kita yang belum dapat, datang kepada Tuhan, bahwa dia pasti akan memberikan. Dia tidak akan mengungkit-ungkit dosa kita. Dia tidak akan mengungkit-ungkit kita lah gitu ya. Kalau kita berdosa, kita sudah berdosa minta, ya kadang-kadang dosa kita sendiri yang menghukum kita, bukan hakim. Kita membuat kita tidak layak meminta, takut meminta. Nah perhatikan kata Tuhan ayat 6, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang akan membenarkan orang pilihannya siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi dia langsung bawa kepada Allah. Allah adalah hakim. Dia nggak usah kita meminta-minta, asal dia tahu, kita tahu haknya, maka dia pasti akan memberikan. Karena tugas hakim dalam konteks ini dikatakan tugas hakim adalah mendispense atau melepaskan justice. Jadi nggak usah ragu mendatangi Tuhan asal kita tahu. Janda ini tahu bahwa dia punya hak, sekalipun dia tidak punya covering, tapi dia tahu. Ya. Di mana hakim hadir, di situ menjadi ruang sidang. Ingat satu kejadian waktu Tuhan Yesus datang ke satu tempat, lalu ada seorang wanita yang bungkuk, sudah 18 tahun kalau tidak salah, tidak bisa lihat ke atas. Dan itu hari Sabat, di sinagog saya ingat, di ceritanya itu. Ya, di sinagog rumah ibadah, lalu orang udah lihat nih, Yesus nih udah bikin ulah lagi nih. Ini hari Sabat nggak ada mujizat-mujizat, ya tunggu nanti ada hari lain besok bisa, nggak usah sekarang lihat. Benar aja, Tuhan Yesus bilang tegak berdiri, jadilah sembuh. Kemudian kan kepala sinagognya marah, dia bilang kenapa sih mesti hari Sabat? Kan ada hari lain. Kenapa nggak hari lain? Tuhan Yesus bilang, bukankah dia ini adalah keturunan Abraham atau the daughter of Abraham. Jadi hakim bertindak berdasarkan hukum, bukan karena dia bungkuk, bukan. Bukan karena dia nangis-nangis datang kepada Tuhan, bukan. Karena dia lihat secara hukum nggak benar ini, the daughter of Abraham menderita ini nggak benar. Jadi ada kalanya kalau kita ada masalah, kita datang kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan bicara yang sama. Secara hukum kondisimu ini nggak benar. Kau harus berkelimpahan, kau harus sembuh. Kamu harus lepas dari segala ikatan. Kita tinggal merespon, ya Tuhan, aku juga tahu kok firman-Mu bilang begini, jadilah aku sembuh ya Tuhan, sembuh. Jadilah aku berkelimpahan, ya. Jadi kita mesti mengerti itu. Kalau kita tidak mengerti, datang kepada Tuhan minta penghakiman. Nah, ayat penutup, ini benar-benar penutup. Yeremia 10 ayat 24. Hajarlah aku, ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu supaya jangan kau binasakan. Dalam bahasa Inggrisnya hajarlah aku atau latih disiplinlah aku, tetapi dengan judgment. Dengan justice. Di sini diberikan with judgment ya. Judgment itu justice sama. Saya udah cek bahasa aslinya, judgment justice sama. Bukan dengan kemarahanmu. Setiap kita berhak untuk diberikan judgment atau justice. Bukan dimarah-marahin Tuhan. Anak-anak dengar ya, banyak guru-guru agama ngajarin Tuhan marah-marah. Itulah. Di sekolah diajarin gak tuh? Tuhan marah. Bukan. Tuhan memberikan justice. Apa fungsinya? Kita buka Matius 12 ayat 20. Karena setiap orang itu, setiap kita berhak mendapatkan judgment. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan sampai ia menjadikan judgment itu menang. Jadi judgment yang kita terima itu adalah untuk membuat kita lebih dari pemenang. Kita katakan Tuhan, aku datang kepadamu, ajar aku, disiplin aku. Karena aku tahu judgment-Mu bukan kemarahan-Mu
akan membawa aku kepada kemenangan. Coba di switch ke King James, itu ada kata-kata yang lebih enak kalau tidak salah. Bulu yang patah terkulai, jadi kalau kita merasa hidup kita sudah tinggal asap, apinya nggak ada lagi. Ya. Datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan send forth judgment, itu yang di Yeremia tadi. Ya, hakimi aku dengan judgmentmu, send forth judgment unto victory. Jadi waktu kita minta penghakiman, ajari aku Tuhan. Advokat kita akan mengajari, ajari aku Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pengajaran itu seperti bulu yang sudah tinggal asap ditiup, nanti apinya keluar lagi. Gitu ya. Kita berapi lagi. Send forth judgment unto victory. Amin ya. 2025 doa kita terjawab semua. Apa yang kita minta sesuai dengan firman Tuhan pasti dikasih. Kalau tidak dikasih jangan jemu-jemu berdoa, minta terus dengan dasar pikiran aku meminta sesuatu yang legal. Dan hakim tugasnya adalah mendispense justice kepada kita. Justice akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi tujuan berdoa adalah mendapatkan kemenangan. Amin. Puji Tuhan.